Setelah itu mereka berdua pergi untuk berbelanja baju dan menonton film horor berdua di bioskop. Setelah berjalan-jalan, Koki mengajak Rio untuk beristirahat di apartemennya. Rio tak sengaja melihat sebuah balok yang menunjukkan angka 14, sedangkan sekarang masih tanggal 12 Oktober. Keesokan harinya, Koki mengalami pusing dan ingatannya mulai kabur. Koki pun pergi menemui sepupunya dan menyerahkan sebuah foto untuk dipajang di pemakamannya nanti. Sepupu Koki meminta Koki untuk melakukan operasi kanker otaknya, namun Koki menolak karena apabila Koki melakukan operasi, maka ia akan hilang ingatan. Keesokan harinya, ia mulai berusaha menjauhi Rio. Koki mulai mengacukan Rio dan menolak Rio untuk masuk ke dalam rumahnya. Rio mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa alasan Koki berubah dan ia akan terus mencintai Koki sampai kapanpun. Malamnya Koki mengalami tremor yang sangat kuat. Kubus yang menghitung harinya telah menandakan angka 1. Keesokan harinya ketika Rio sedang berkumpul dengan teman-temannya, Naoko datang dengan membawa sebuah pisau dan mencoba menyerang teman-teman Rio. Ketika Naoko menyerang Tomoko, Rio menghalanginya dan membuat tangannya berdarah. Naoko merasa bersalah dan lari ke atap gedung sekolah. Naoko mengatakan bahwa ia telah membunuh pria bajingan di rumahnya dan kini ia merasa ketakutan dan ingin mati saja. Naoko juga ingin menemui Rio untuk terakhir kalinya dan berterima kasih karena Rio adalah satu-satunya orang yang mau berteman tulus dengannya. Naoko memperlihatkan baju warna merah pemberian dari Rio dan tersenyum. Setelah itu, Naoko menjatuhkan dirinya dari gedung sekolah dan mati di tempat. Melihat Naoko yang mati di depan matanya, membuat Rio tidak ingin kehilangan lagi teman-temannya. Keesokan harinya, Rio mengatakan kepada Tomoko bahwa dulu ialah yang sebenarnya menyuruh Naoko untuk menyiksa Tomoko. Tomoko lalu menampar Rio dan pergi meninggalkan Rio dan teman-temannya. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you... Malamnya Rio datang ke tempat Koki. Namun rumah Koki terlihat sangat sepi. Ternyata Koki sudah pindah dari rumah tersebut tanpa sepengetahuan Rio. Dan Rio melihat bahwa balok yang bertanda 14 kemarin telah menunjukkan angka 0. Keesokan harinya Rio berusaha menyapa Tomoko. Tak beberapa lama kemudian, Rio jatuh pingsan. Rio tersadar di rumah sakit dengan Miho dan Maki yang telah berada di sampingnya. Ternyata Tomoko juga ada di sana. Tomoko lah yang telah menolong Rio saat pingsan dan membawanya ke rumah sakit. Tomoko telah memaafkan Rio dan telah melupakan pengakuan Rio yang kemarin. Tomoko bertanya apa yang menyebabkan Rio sampai stres dan kelelahan belakangan ini. Rio pun menceritakan bahwa hal-hal belakangan ini membuatnya stres dan Koki telah meninggalkannya. Tomoko, Maki, dan Miho lalu mendatangi pemilik perumahan tempat Koki tinggal untuk menggali informasi kemana pemilik rumah tersebut pergi. Namun rencana mereka gagal karena sang pemilik perumahan tersebut ternyata benar-benar tidak tahu kemana Koki pergi. Lalu Tomoko dan teman-temannya pun kembali tanpa membawa info apapun. Saat berjalan kembali, mereka melihat seorang wanita yang akan masuk ke ruangan inap Rio. Karena dipaksa oleh teman-teman Rio, wanita tersebut pun masuk ke dalam. Rio yang sudah mengenali bahwa wanita tersebut adalah sepupu dari Koki, lantas menanyakan di mana Koki sekarang. Ia menjelaskan bahwa saat ini Koki sedang melakukan penelitian di tempat yang sangat jauh.
dan tidak ingin diganggu. Namun melihat Ryo yang sedih, ia akhirnya memberikan alamat tempat tinggal Koki yang baru. 私から聞いたって言わないでよ。住所。本気の恋なら全うしな。 Singkat cerita, Ryo berhasil menemui Koki. Koki menjelaskan bahwa ia sedang melakukan penelitian pada suatu hal. Koki menolak Ryo secara halus dan Ryo dengan sabar bisa menerimanya. Ryo pun berterima kasih kepada Koki karena Koki sudah membuat hidupnya jadi lebih baik. Koki lalu mengantar Ryo untuk menunggu bis di sebuah halte. Ryo pun pamit pulang kepada Koki dan naik sebuah bis. Bis Ryo pun jalan, dan pada saat Ryo menengok ke belakang, ternyata Koki sudah tergeletak pingsan. Ryo lalu memberhentikan bisnya dan berlari untuk menolong Koki. Koki pun dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan kepada Ryo bahwa Koki mengidap kanker otak dan mengatakan bahwa Koki umurnya tidak lama lagi. Keesokan harinya, Ryo pun menjenguk lagi Koki. Ryo mencoba menyemangati Koki dan menyuruhnya untuk melakukan operasi. Koki mengatakan kalaupun ia melakukan operasi, ia akan mengalami amnesia. Dan menurutnya percuma untuk melanjutkan hidup apabila ia melupakan semua hal-hal indah. Koki berterima kasih kepada Ryo karena di akhir sisa hidupnya, ia bisa menemukan semangat dalam hidupnya. Koki bisa merasakan hidup yang indah walaupun hanya sebentar. Ryo lalu meyakinkan Koki bahwa kalaupun nanti Koki lupa ingatan, Ryo akan selalu ada di sana untuk membantu Koki mengingat segalanya lagi. Dengan bujukan Ryo, Koki pun akhirnya setuju untuk melakukan operasi. なんでそんなに生きてるんだ。どうして君はそんなにまっすぐなんだよ。そんなこともわからないの。 1 tahun kemudian, Ryo pun lulus dari sekolahnya. Ryo nampak sendirian dengan payungnya berjalan di tengah hujan. Ryo lalu berteduh di sebuah stasiun, dan tak lama Koki keluar dari stasiun tersebut dengan payungnya. Koki yang nampaknya sudah lupa ingatan menyapa Ryo. Ryo pun berpura-pura bahwa ia tidak membawa payung dan meminta tumpangan kepada Koki sampai ke stasiun selanjutnya. Setelah sampai di sana, Ryo pun berterima kasih kepada Koki. Lalu Koki pamit dan langsung bergegas pergi. Ryo yang telah ditinggal oleh Koki lalu berjalan ke derasnya hujan dan menangis. Namun tak lama kemudian, Koki kembali dan memayungi Ryo. Koki pun merasa bahwa ada suatu ikatan antara Koki dan Ryo. Namun ia merasa lupa. Ryo yang menyadari bahwa Koki masih sedikit mengingatnya, lalu memeluk Koki dan film pun berakhir.